lanjutkan ke OWI kosakata yang kedua tentang Pegimul gua Chongni doku. Pegimul limba gua dan Chongni rapikan doku peralatan. Alat rapi atau ini bisa diartikan beres-beres. Alat beres-beres dan limba. Kita lihat di sini Pegimul artinya limba. Jadi bisa diartikan sampah. Peso limba air. Jadi kalau ada peso itu air ya. Peso limba air. Yeyu limba minyak. Kalau ada yu berarti minyak. Kemudian bunyo artinya kotoran. Kemudian besolmul air seni hewan. Selanjutnya wanpungki, ini namanya wanpungki ventilator. Kalau kata kerjanya wanggi hada ya, melakukan ventilasi. Kemudian sonsure, gambarnya juga dilihat, jadi beda ya. Sonsure itu seperti gerobak. Kemudian ilyunca, troli dorong, namanya ilyunca. Kemudian sadari tangga, jadi tangganya seperti ini, beda dengan kedan ya. Kemudian made artinya karung. Kemudian bakuni artinya keranjang, yang terakhir adalah binilkan. Oke, untuk OWI kosakata yang kedua, sok silakan dihafalkan di rumah masing-masing. Kita lanjutkan ke munbab tata bahasa yang kedua. Ajida ojida, apa sih ini penggunaannya? Ini bisa darikan semakin titik-titik ya, bisa darikan semakin titik-titik. Penjelasannya yong-yongso atas sifat butuh ditempelkan, jadi hanya ditempelkan pada kata sifat. Jom-jom semakin, oton suatu sangat kondisi. Diogam menjadikan, nata-nata menunjukkan. Ditempelkan pada kata sifat menunjukkan menjadinya suatu kondisi menjadi semakin titik-titik ya, menjadi semakin maksudnya. Oke, kita lihat di sini. Contoh ilbon myochil jonboda bunyoga jongmal mana josoyo. Myochil beberapa hari, jon sebelumnya boda daripada. Bunyo kotoran, jongmal sungguh, mana josoyo menjadi banyak. Jadi kotorannya sungguh semakin banyak daripada beberapa hari sebelumnya. Mana josoyo artinya menjadi banyak atau bisa darikan semakin. Krojo benarkah? Bali jiwoyo gesoyo. Bali cepat jiwoyo gesoyo harus dibereskan. Ibon bagian kedua, wanpunggirel goji nika oteo wanpunggi ventilator goji diperbaiki nika karena ventilatornya sudah diperbaiki. Oteo bagaimana? Sile gonggi wolsin keket hejos soyo. Sile di dalam ruangan, gonggi udara. Udara di dalam ruangan, wolsin jauh lebih. Keket hejos soyo menjadi hangat atau semakin hangat ya. Ini josoyo bisa darikan menjadi semakin boleh atau semakin saja boleh. Udara di dalam ruangan jauh lebih semakin hangat. Sambon nomor 3. Ije bomineo, ije sekarang. Bomineo musim semi ya. Krojo benarkah? Nalsiga mani tatat hejosoyo. Nalsiga cuacanya mani sangat. Tatat hangat hejosoyo semakin. Cuacanya sangat semakin hangat atau menjadi hangat. Ini bisa diartikan menjadi. Jadi cuacanya sangat hangat ya. Oke, nanti akan saya jelaskan lebih lanjutnya munbab tata bahasa yang kedua di papan tulis ya. Selanjutnya munbab tata bahasa yang kedua, kita lihat hanya bisa diletakkan pada kata sifat. Ojida bisa diartikan semakin atau semakin menjadi titik-titik ya. Keterangannya untuk mengekspresikan perubahan suatu kondisi. Jadi kondisi tersebut berubah menjadi titik-titik ya, atau semakin jelek atau semakin buruk atau semakin banyak dan lain sebagainya. Oke, saya bikinkan satu contoh di sini. Bogi, bahasa Korea semakin lama semakin sulit. Jadi merubah kondisi tersebut semakin sulit. Jadi apa yang sulit? Yaitu bahasa Korea. Bahasa Korea, Hanggu Goga semakin lama jom-jom. Nah, jom-jom itu artinya semakin lama. Sulit oryopta menjadi oryowo joyo ya. Jadi perubahannya cukup gampang. Tata bahasa ini perubahannya kata sifat kemudian dirubah menjadi bentuk informal. Informal yang ionya dihilangkan ya. Contoh manada menjadi manayo, ionya dihilangkan, ionya diganti jida. Jidanya tersebut mau dirubah menjadi kalimat formal boleh, kalimat informal boleh. Jadi untuk jida kalau berubah menjadi kalimat informal menjadi jim nida. Kalau berubah menjadi kalimat informal menjadi jo yo. Lebih mudah seperti ini. Oke, itu saja untuk pembahasan munbab. Kemudian di rumah bikin sebuah kalimat seperti ini ya, contoh-contoh.
Kemudian Yonsupi latihan kedua, kita lihat di sini perintahnya Ilbon Gerimel Bogo, lihatlah gambar go, dan kemudian alamajen yang benar, maral kata Yongyuleso hubungkanlah. Lihatlah gambar dan kemudian hubungkanlah kata yang benar. Jadi 1, 2, 3, dan 4, dan 5. Lihat di sebelahnya ya. Kemudian bagian kedua, Ajida Ojida Sayong Hesok, gunakanlah Aojida. Kemudian munjang kalimat langsung hasil lengkapilah. Lalu lengkapilah per kalimatnya, bukan percakapan, namun lengkapilah kalimatnya. Ilbon di sini kita lihat awalnya adalah Gangmuri Keket Hada. Gangmuri artinya aliran sungai atau air sungai ya. Keket Hada bersih. Kemudian menjadi Kangeri Torop Tak kotor. Nah, di sini Piesu temune, piesu limbah air temune karena air limbah, jadi titik-titik menjadi seperti ini ya. Ya, jadi diisi menggunakan aojida. Silakan di rumah dikerjakan. Kemudian kita lanjutkan ke TWI percakapan yang kedua. Kita lihat di sini ada Juin Ajumoni dengan Hong ya, dengan Supika. Juin Ajumoni, Juin pemilik, Ajumoni bibi, bibi pemilik. Bertanya, mail Ciwodo iroke bunyo ga saya nikah. Mail setiap hari, Ciwo dibereskan do walaupun. Iroke seperti ini, bunyo kotoran sa menumpuk nikah karena. Walaupun setiap hari dibereskan, karena kotorannya menumpuk seperti ini, Ciugi nomu himdeljo. Ciugi membereskannya nomu sangat himdeljo lelahkan. Membereskannya sangat melelahkan kan. Jom hindelginan handeo, jom agak himdelgi melelahkan handeo ya. Agak melelahkan sih. Kredo walaupun begitu haru rado anciumyon, haru rado sehari pun, haru sehari rado pun antidak ciu membereskan myon kalau. Walaupun begitu, kalau tidak dibereskan sehari pun, nomu sangat jijobun hejajanayo, kotor kan? Sangat kotor kan? Majayo, benar. Keronde akan tetapi samonim, bibi. Oje boneka, oje kemarin boneka saya cek ya, bisa jadikan boneka cek. Kemarin saya cek bunyo borinan gose. Bunyo kotoran bori membuang gose di tempat. Taran lain seregi sampah, mandonde banyak. Kemarin saya cek di tempat pembuangan kotoran banyak sampah lain. Taro buleso buryahanan go aniyeyo, taro terpisah. Ini sesuainya boleh diganti terpisah, buli dipisahkan. Boryoya harus dibuang, aniyeyo bukankah? Bukankah harus dibuang dengan pemisahan terpisah? An kredo kebetulan sajang nimi begimul caurihanan go temune sijange gasosoyo. An kredo kebetulan sajang nih Pak Direktur pegimul sampah cori hadas katanya menangani temunya karena sicong ya, ini bukan sijang, sorry, sicong ke balai kota gasosoyo telah pergi. Kebetulan Pak Direktur telah pergi ke balai kota karena penanganan sampah. Cori Bang Bobi, cori penanganan Bang Bobi cara menangani. Jom kata rawa joso, jom agak kata ropta, asal katanya yaitu rumit. Joso karena penanganan atau cara penanganan karena agak rumit. Keyugul bat go simyon, keyug pelatihan bat menerima datang simyon kalau datang ini bisa darikan setelah ya, boleh agar kalimatnya nyambung. Kalau Pak Direktur datang setelah menerima pelatihan, malsem hasil goyeyo. Malsem katakan sil goyeyo akan saya katakan, atau di sini bisa darikan akan saya jelaskan. Saya ulang lagi kalimat yang di terakhir ya. Cara penanganan karena agak rumit. Jadi kalau Pak Direktur datang setelah menerima pelatihan, saya akan mengerjakannya. Kemudian ya vocabulary sesuatu yang barunya di sini. Kita lihat cori hada artinya menangani ya, boleh, atau bisa diartikan merapikan juga boleh ya, menangani. Kemudian buli hada artinya memisahkan atau menyortir juga bisa ya, sama. Kemudian kata rob artinya rumit. Oke, itu saja. Kemudian kita lanjutkan. Selanjutnya waldong aktivitasnya kita lihat di sini.
Dam iko cilmune tabasyo. Dam berikut bacalah. Dan kemudian cilmun pertanyaan dapat jawablah. Bacalah berikut dan kemudian jawablah pertanyaannya. Jadi Anda suruh membaca ininya 1 sampai 6 di sini. Kita baca bareng-bareng saja di sini. Cong ni jongdon beres-beres. Mengapa lakukan ya hal kayu harus. Mengapa harus dilakukan beres-beres? Jadi ini judulnya mengapa harus dilakukan pemberesan. Kita lihat yang pertama. Fungsinya ilbon mulgon gua jang soe nang birel juril suis menida. Mulgon gua rang gua dan jang so tempat nang bi pemborosan juril mengurangi suis menida bisa. Jadi fungsi yang pertama atau manfaat yang pertama, Anda bisa mengurangi pemborosan tempat dan barang. Betul sekali. Ibon anjon sago kecelakaan. Ini disebutkan kecelakaan keamanan ya, anjun keamanan sago kecelakaan. Yebang mencegah hal suis menida bisa. Yang kedua, Anda bisa mencegah kecelakaan keamanan. Sambon yang ketiga, kigir oredongan sel soyong hal suis menida. Kigir mesin oredongan selama ya, atau lama boleh. Ore lama dongan lama ya. Jal dengan baik sayong digunakan hal suis menida bisa. Kemudian yang ketiga, Anda bisa menggunakan mesin dengan waktu yang lama. Ya, ketika Anda membereskan sebuah tempat kerja, itu fungsi yang ketiganya antara lain Anda bisa menggunakan mesin dengan waktu yang sangat lama. Sabon nomor 4, Jepumi pumjire joa jimnida. Jepum produk, pumjil kualitas produk. Jadi ini produk, ini kualitas produk. Joa jida membaik atau bagus ya. Jadi kualitas produk itu membaik. Yang keempat. Kemudian yang kelima, jadi mengapa harus dilakukan beres-beres? Yang san produksi pumjongi jenis produk. Byongkyong berubah ketika merubah jenis produk pemproduksian, sonsiral kerugian juril mengurangi suis menida bisa mengurangi kerugian. Maksud dari kalimat nomor 5, contoh pabrik Anda memproduksi permen, kemudian itu berubah pemproduksiannya, besoknya yaitu Pak Direkturnya mengganti untuk memproduksi yang lainnya. Nah, bahan yang ketika Anda dibereskan itu suatu saat berguna, jadi mengurangi kerugian. Maksudnya seperti itu. Yukon nomor 6, Celgon Cikjang Baljonhanen Wesaga Delsus Unida. Celgon yang menyenangkan, Cikjang tempat kerja. Baljon berkembang, Wesaga perusahaan B menjadi real Unida bisa. Kemudian manfaat nomor 6, bisa menjadikan perusahaan yang berkembang dan tempat kerja yang menyenangkan. Kemudian ilbon pertanyaannya 1, 2 dan 3. So, silakan diisi ya. Jadi sudah saya terangkan tadi soal yang di atasnya atau percakapan yang di atasnya atau isi yang di atasnya. Anda sekarang mengisi 1, 2 dan 3 ya, atau pertanyaannya diisi masing-masing. Jongbo informasinya di sini jagob dogo peralatan kerja, congni jongdon beres-beres. Jadi informasinya beres-beres peralatan kerja. Jadi yang pertama, sayong mokjoge taran gonggu jongni. Sayong gunakan mokjog tujuan taran berdasarkan gonggu peralatan jongni beres-beres. Beres-beres peralatan berdasarkan tujuan penggunaan. Gonggu peralatan manen banyak jongyu jenis it ada jiman akan tetapi. Peralatan itu ada banyak jenisnya akan tetapi. Itu kalimat yang pertama. Boleh awal mokjog tujuan iwe selain. Sayong gunakan. Nan gosen penanda subjek bihom berbahaya. Akan tetapi kalau digunakan selain tujuan awalnya itu sangat berbahaya. Jadi ketika Anda menggunakan alat tersebut harus dengan tujuan awalnya, tidak boleh digunakan yang lain. Almajen yang benar jongyu jenis wa dengan kege dengan ukuran. Ini bisa diartikan dengan ukuran. Gonggu peralatan sayong gunakan sion mudah. Gose di tempat junbi siapkan deseo. Ini tata bahasa yang kemarin pernah dijelaskan. Peralatan disiapkan di tempat yang mudah digunakan dengan ukuran dan jenis yang benar. Maksud jenis yang benar adalah jenis yang cocok. Ini bisa diartikan cocok.
Ya, saya ulang lagi, peralatan siapkanlah di tempat yang mudah digunakan dengan ukuran dan jenis yang cocok. Kemudian bagian yang kedua, gonggu jomgom, gonggu peralatan jomgom pengecekan peralatan. Gonggunan peralatan hangsong selalu jomgom dicek, hayam nida harus. Peralatan harus selalu dicek. Kojang nan gosen, terjadi kerusakan pada peralatan, pegi dibuang. Asal katanya pegi hada. Gona atau suri diperbaiki, sayong digunakan, heya hamida harus. Peralatan yang rusak harus dibuang atau digunakan setelah memperbaikinya. Kemudian gonggu sayong si jubyon chongni jongdon. Gonggu peralatan sayong gunakan si saat. Jubyon di sekitar jongni jongdon membereskan. Bereskanlah di sekitar saat menggunakan peralatan. Maksud dari di sini adalah membereskan tempat yang akan digunakannya peralatan. Keterangan di bawahnya, gonggu peralatan sayong hal yang akan digunakan, jangso tempat yang akan digunakannya peralatan, cal jongni deo isoya hamnida harus tertata rapi atau harus sudah rapi. Asal katanya cal jongni deo ita. Kemudian gonggue sonina barel, gonggu peralatan son tangan inatau, bal kaki taci terluka, gonatau gongguga peralatan, toro joso terjatuh atau kejatuhan boleh, taci terluka, real sudo semnida bisa juga. Jadi dari sini ya, peralatan bisa langsung ke sini. Peralatan bisa melukai kaki atau tangan, atau juga peralatan bisa melukai dengan kejatuhan atau bisa terluka karena kejatuhan. Saya ulang lagi kalimat yang di sini ya. Jadi peralatan bisa melukai kaki atau tangan, atau juga bisa melukai karena kejatuhan atau terluka karena kejatuhan. Kemudian bokuan penyimpanan gongguham kotak perkakas junbi siapkan yodan jongyut jenis dengan kegi biolo sesuai ukuran, kegi untuk ukuran biolo sesuai atau di sini tergantung boleh. Gonggu peralatan kubiol hada sekatanya dipisahkan. Yodan bokuan hayam nida harus disimpan. Jadi penyimpanan yang pertama, siapkan kotak perkakas dan kemudian harus disimpan dengan memisahkan peralatan tergantung ukuran dan jenisnya. Ya, dari sini kemudian dari belakang. Saya ulang lagi. Siapkan kotak perkakas kemudian harus disimpan dengan memisahkan peralatan tergantung ukuran dan jenisnya. Ukuran yang besar taruh yang dibesar, kemudian jenis peralatan yang kecil dipisahkan dengan yang kecil ya, mungkin seperti itu. Kemudian gonggu peralatan anjon keselamatan godan sipke dengan mudah sayong digunakan hal semnida bisa. Kemudian peralatan bisa digunakan dengan mudah dan aman. Ini di anjon hadanya bisa diartikan aman. Jadi sekali lagi peralatan juga bisa digunakan dengan mudah dan aman apabila disimpan dengan cara yang di atas ya tadi. Oke, kemudian ketika Anda mempelajari jonggo, ini saya sedikit saran ya, sambil dilihat gambarnya. Siapa tahu nanti keluar di dalam ujian.